Selamat datang di Ngopi. Ngobrol pria iman, silakan. Mbak, saya mau pesan yang enak apa di sini? Yang spesial apa? Cappuccino ice? Apa cappuccino hot? Yang hot aja. Boleh yang hot ya? Ya. Kalau gitu boleh Kak, nanti tunggu di sana aja. Nanti Ini aku kosong antar. ya? Iya kosong. Kasih Mbak. Mas, satu mas. Iya Mas. Silakan Mbak, silakan. Alhamdulillah, tamu Dapat pagi-pagi. Mantep nih. Pesan apa? Cappuccino hot. Wih, barusan gue dapet WhatsApp. WhatsApp apa tuh? Tawaran casting untuk jadi artis, Nat. Wih, kalau jadi artis kan banyak duit nih. Iya. Mas Kinas mau cobain? Ya pengen lah, tapi Kayaknya wah kita harus nanya sama Pak Iya, Ustadz ya. kayaknya. Mana Mas- Pak Ustadz belum datang nih? aku nganterin ke Mbaknya tuh. Boleh? Tapi artis. Mas Emang kenal iya? nggak? Anissa Trihapsari. Yang bener. Iya. Mau aku apa Mas nih? Oh iya bener, lagi buka masker tuh kelihatan. Tadi pas pakai masker nggak kelihatan. Ini sih idola gue. Hati-hati. Makasih ya. Iya. Silakan kopinya, Mbak Makasih. Nisa. Oke. Makasih ya Oke, Mas. sama-sama. Silakan dicicipin Mbak Nisa. Nih, langsung Ini saya kopinya cicipin spesial ya. buat Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Aman Mbak Nisa? Mantap. Mantap. Ini Enak Mbak Nisa- semuanya pas. Pas ya. Kalau ada yang kurang, kita membuka saran dan kritik. Enak. Aman Oh gitu? ya? Iya dong. Enggak, ini semuanya pas kok. Rasanya Pas ya? nikmat semuanya. Saya mewakili Ngopi, Ngobrol Pria Iman, mengucapkan selamat datang untuk artis idola saya Mbak Anissa Trihapsari. Amin, Masya Allah. Idih, Emang saya seneng kenal? banget. Kenal lah. Emang tahu? Saya boleh duduk nggak? Boleh Boleh ya? dong. Alhamdulillah. Ini gak ada orangnya kan? Nggak ada, mumpung masih jam segini biasanya pada sepi. Oh gitu. Dulu tuh saya ngefans banget sama Mbak Nisa. Amin. Emang udah lahir dulu? Yo, udah saya kelihatannya aja muda. Rambut putih mah udah numpuk tuh. Oh gitu ya? Padahal Iya. kita seangkatan kali ya? Apa Iya, enggak? bisa jadi. Pokoknya setiap nyalain TV pasti mukanya Mbak Nisa. Oh, Sinetron, apa iklan, pasti ada Mbak Nisa. Tapi Mm-mm. dulu ya? Sekarang masih? Oh sekarang masih, amin. Sekarang masih suka sinetron, masih kan Mbak? Masih, alhamdulillah. Cuman perannya udah beda. Kalau dulu kan remaja, ya kan? Sekarang udah emak-emak. Oke, kalau nggak salah dulu Mbak Nisa tuh sempat nggak berhijab kan ya? Atau dari dulu berhijab? Enggak kan? Enggak. Baru hijrah saya. Iya, saya pengen nanya tuh ngaruh nggak? Begitu Apa tuh? perpindahan, berhubungan dengan Dari pekerjaan atau profesi? sebelum dan sesudah. Iya, ngaruh nggak? Kalau dibilang ngaruh gini. Ceritanya dulu sempet pakai hijab. Waktu itu aku sempet ikut satu training lah ya. Langsung tuh berhijab. 40 hari buka. Terus mama bilang, lah ini kenapa dibuka? Terus aku bilang, ada mah hati dulu deh yang dihijabin. Belum, waktu itu belum mantep ya. Belum, aku bilang gitu. Hati dulu deh mah, baru yang lainnya gitu. Ternyata pikiran itu salah. Udah, buka, hamil kan, nikah sama Sultan, hamil. Nah, pada saat selesai melahirkan, aku sempet dapat mimpi. Dapat mimpi, di mimpi itu aku sakit. Aku nggak tahu ya rasanya wafat seperti apa, tapi badan aku tuh meriang, menggigil sampai nggak tahu mau bicara aja nggak bisa. Di mimpi itu? Di mimpi itu, Oke. di mimpi itu bicara nggak bisa. Terus aku ke mama sampai terakhirnya ke suami gitu kan, minta tolong, nggak ada yang bisa nolong. Nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang bisa nolong, gitu. Terus saat itu ada sosok orang yang datang gitu, pakai jubah putih, tapi manusia ya, bukan apa. Ya menurut aku sih itu manusia gitu. Iya, iya. Terus beliau bilang, kamu harus berhijab baru kamu sembuh, katanya gitu. Itu belum berhijab tuh aku. Ada pesan itu tuh. Kamu harus berhijab Kamu, supaya yang kamu bisa sembuh. nyembuhin kamu cuma Allah. Ah. Kamu harus berhijab, harus menutup aurat kamu. Gitu. Di situ aku masih nentang. Gak mungkin, gimana sinetron, gimana, masih duniawi lah. Iya, iya, gimana iya, sinetron, gimana ini Iya, segala iya, iya. macam. Tapi karena aku mikir, wah anak-anak aku masih kecil-kecil, kasihan juga kalau ditinggal kalau gue wafat gitu kan. Butuh sosok ibu. Nah, Iya udah dong. akhirnya, yaudah deh, oke. Di mimpi itu tuh, yaudah deh, oke deh. Berhijab. Berhijab. Bismillah. Tapi baru, belum ngucap ya, baru sampai kerongkongan gitu. Dah, di situ aku langsung mikir, ternyata memang Allah itu dekat dari urat nadi kita kan, lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, setelah mimpi itu kelar, bangun, hidup maksudnya bangun kan. Sakitnya sama kayak di mimpi itu. Persis sama. Sakit, menggigil, meriang segala macam, cek darah apa segala macam.
negatif semuanya. Ih, Nggak ada virus, nggak Masya ada apa, nggak ada apa, nggak ada apa. Allah. Di situ aku nangis, terus aku nanya sama Sultan kan, sama suami, gimana kalau aku berhijab? Dia bilang ya kalau emang itu maunya kamu silahkan. Kan harus izin suami Iya kan? dong. Udah aku nanya sama beberapa guru-guru spiritual aku ya, termasuk Pak Ari Ginanjar, ustadz-ustadz yang lain. Aku bilang ya udah Bismillah. Ini Salat namanya taubat. hidayah, Mbak. Amin. Dan ternyata sampai sekarang kerjaan masih awet-awet aja. Nah terus ada ngomong aja. sama manajer. Dia bilang nih nggak mungkin lo berhijab gini gitu, gini gitu. Gue bilang udah Bismillah, la haula wala quwata. Udah sampai sekarang. Doain ya. Kun fayakun. Kun fayakun. Jadi terjadilah. Luar biasa, Amin, masih amin, jadi insya loh, luar Allah, insya Allah, biasa. Idola banget Gitu, emang. Sah. Tapi kalau ngomongin profesi nih, apalagi kalau entertain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anissa, maaf, ada tamu spesial. Silakan, Iya, kopi iya, dulu. iya. Kopi Lanjut ya. Pak Ustadz. Toraja. Silakan, kopi Toraja. Duduk Pak Ustadz. Oke. Sehat Pak Masih Ustadz? ada kopi Toraja? Ada dong. Masih ada dong. Alhamdulillah. Setiap hari kita import kopi Toraja cuman untuk tamu spesial. Tapi tetap ngobrol. Perihal Perihal iman. iman. Ini yang membuat spesial. Oh iya dong, pasti dong Pak Ustadz. Ya. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol, kebetulan kita ada tamu spesial. Ini kesukaan Pak Ustadz juga nih. Ya. Ada artis idola saya, cantik banget, Anissa Trihapsari. Tahu dong Pak Ustadz? Oh, tahu. Zaman kita kuliah di layar kaca nampak terus wajahnya. Tuh kan? Ganti lagi channelnya, Beliau dia lagi. Waduh. Itu makanya. Saya Memang kenal. ada di mana? Saya Pak. Ngobrolin Pak Ustadz ya? Oh. Silakan, Mbak Anissa. Assalamualaikum. Ada Pak Ustadz nih, Aduh, kebetulan langganannya banget ngopi. nih. Silakan Pak Ustadz. Duduk deh Pak Ustadz. Oke. Silahkan. Nadia, jangan lupa kopinya. Kopi Siap. Toraja spesial pesanan Pak Ustadz ya. Wah, saya yang beruntung nih bisa ketemu sama Pak Ustadz di sini nih. Oh. Banyak-banyak pertanyaan saya. Betul banget. Kayak butuh siraman rohani. Karena kalau datang ke sini bukan sembarang ngopi, ngopinya ngobrol perihal iman Aduh, gitu. itu Mbak yang Nisa. penting. Itu paling penting. Iman. Pak Ustadz, saya sama Mbak Nisa lagi ngobrol nih Ya. tentang karir. Ya kan, masalah karir segala macam, pendapatan dan segala macam. Instan atau tidak instan mendapatkan rezeki dari sebuah profesi. Nah, mendapatkan rezeki secara instan itu baik atau enggak Pak Ustadz? Tentang rezeki ini dengan profesi yang berbeda-beda Iya. ya. Seperti mbaknya profesinya selama ini selebriti. Iya, misalnya. Ya, misalnya selebriti atau dunia entertain. Iya. Tapi percayalah tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi Pak Ustadz. Semua profesi pasti ada akhirnya. Dari segi popularitas dari dunia entertain Ya. atau dunia sinetron, film pasti ada Ada akhirnya. Iya. Dalam jagat global siapa tidak kenal zamannya Iya. Marilyn Monroe. Ya. Ya, Betul. malah dia bunuh diri kan? Ya. Ya, siapa tidak kenal John Lennon waktu itu? Pada akhirnya hilang. Selesai. Ya, kemudian kelas di Indonesia, siapa yang tidak kenal Benyamin S waktu itu? Ya. Ya, dalam dunia hiburan, panggung hiburan kita hilang juga. Nah, maka tidak ada yang abadi. Tidak ada Yang yang abadi adalah kebaikan yang kita tanam. Kebaikan yang kita tanam. Apapun pekerjaannya Pak Ustadz. Maka dalam dunia lagu kan ada yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Ah itu panggung Itu beneran sandiwara. ya? Iya, iya. Jadi karena dia panggung sandiwara ada actingnya. Maka Nabi menjelaskan keterkaitan dengan ini ya, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Sementara aja ya Pak Ustadz. Sementara saja. Kita ngopi lagi, ngobrol perihal iman lagi ya Mbak Nisa ya. Mbak Siap. Nisa, kalau tadi yang dari diobrolin sama, disampaikan sama Pak Ustadz, ada rasa Ini takut sih Pak nggak? Ustadz. Ini kan pas Kopi banget. Toraja. Toraja. Ya, saya kalau pesan kopi tidak pernah pakai gula. Iya. Karena udah manis. Saya sudah manis. Aduh, masuk Pak Ustadz. Bisa aja, Iya, iya. Ustadz. Nah, Ya. Mbak Nisa, takut nggak sih kehilangan pekerjaan, penghasilan, pemasukan, termasuk kehilangan popularitas? Sekarang cara untuk mendapatkan popularitas Gampang banyak ya. banget, gampang banget. Sosial Viral media, ya. Sosial media. konten dibikin viral, nggak tahu viralnya positif atau enggak. Takut nggak Mbak Nisa kehilangan popularitas dan juga pemasukan? Kalau takut mungkin manusiawi ya, Ya, Ustadz, betul, betul, Tapi manusiawi, ya. mungkin nggak terlalu khawatir banget. Ya. Karena ya mungkin itu ya, aku mendapat hikmah yang luar biasa semenjak yang mimpi.
Saya pernah loh 2 tahun sama Sultan nggak ada pekerjaan sama sekali. Dua-duanya sama sekali nggak ada kerjaan, nggak ada syuting, nggak ada apapun, nggak ada. Nol, Ustadz, sama sekali nggak. Sementara masih punya bayi, baru berapa bulan dia udah sakit alergi, yang susunya itu mesti kita beli seminggu 700.000. Kita nggak punya uang sama sekali, Ustadz. Pokoknya kalau nyeritain itu sih Masya Allah 2 tahun, nggak ada yang tahu. Keluarga nggak ada yang tahu. Kalau nanya sama, misalnya sama produser gitu ya, atau sama kamu deh misalnya, gue pinjam uang dong, pasti nggak percaya kan? Iya, Masa sih Sultan Anissa nggak punya duit? Iya. Tapi semua nggak ada yang tahu kalau kita tuh benar-benar nol, nggak punya uang Pemasukan, sedikit, nggak ada pemasukan sama sekali. Nah. Tapi karena dari situ, Ustadz, Masya Allah, aku dapat hikmah yang luar biasa bahwa rezeki itu dari Allah, gitu loh. Bukan cuma melalui produser, melalui teman atau itu. Disitulah aku ngerasa bahwa udah nggak ada rasa apa ya, udah ikhlas gitu, terserah Allah deh. Gitu. Karena buat aku rezeki itu bukan hanya harta. Tapi kesehatan, kebahagiaan rumah tangga jadi makin solid aku Mas Sultan. Berarti gitu. Mbak Nisa sama Mas Sultan termasuk orang yang percaya sama proses, nggak mau yang instan. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Tapi, gimana Pak Ustadz? Ada jadi ini nggak? sebenarnya cemas kehilangan popularitas itu manusiawi. Itu penyakit, semua orang bisa mengidapnya. Benar, Pak Ustadz. Tetapi yang dilarang adalah cemas yang berlebih-lebihan. Sehingga sudah tidak percaya bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal Allah sudah menjelaskan, Ana indosonni abdibi. Saya tergantung sangkaan hambaku. Kalau dia sangka akan survive, dia sangkaan positif, dia hasilnya positif. Ya, kalau dia selalu sangka hancur deh, dia hancur. Maka orang bule kan mengajarkan positive thinking. Kalau bahasa kita, bahasa orang beriman adalah sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Saya hampir tidak pernah dalam hidup saya tidak pernah lihat orang secara langsung orang yang mati kelaparan. Allah pasti jamin rezeki. Yang membuat kita ini selalu cemas-cemas kan bisikan setan. Gimana nanti, gimana. Akhirnya cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Ya. Khawatir berlebihan, itu yang dilarang. Sehingga ketika kita khawatir dan cemas berlebihan, itu menyangkut akidah. Sehingga kita tidak percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih. Jadi jangan pernah berputus asa. Wala tai'asu min rauqillah, jangan kau pernah putus asa akan rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, bukan cuma kaya dan juga Maha Pengasih. Ya, alhamdulillah. Iya. Terus Pak Ustadz kalau ngomongin profesi nih Pak Ustadz, dari tadi saya membahas profesi yang instan nih. Emang salah ya kalau mendapatkan misalnya kekayaan, kesuksesan secara instan? Tidak salah. Yang salah adalah bagaimana caranya. Kalau instan itu kan misalnya normalnya orang berusaha bisa bertahun-tahun bisa dapat kekayaan seperti ini. Tapi dia cuma 4 bulan langsung dapat. Bukan 4 bulannya, bukan 10 tahunnya, tapi apa yang dilakukan. Ya, itu yang diatur. Apa yang dilakukan? Kalau dia tiba-tiba kaya, mendadak kaya, misal dia beli tanah. Tahun lalu dia beli tanah. Tanah tersebut dia beli dengan murah. Tiba-tiba tanah tersebut dilewatin proyek yang pembebasan tanahnya membuat dia mendadak kaya. Dia mendadak kaya halal. Boleh. Misal lagi dia beli sebidang tanah. Ternyata setelah dieksplor tanah itu ada tambang di dalamnya. Ada sahabat saya yang tadinya sopir mobil dump truck, dia hanya sopir ganti pun karena ada keuntungan dia dapat, dia beli lahan, tanah itu ternyata setelah diteliti ada tambang di dalamnya batu bara dan dia kaya. Masya Allah. Iya. Ini rezeki, dia kaya mendadak, tidak ada masalah. Nggak dosa. Kalau dia kaya mendadak karena dia ngerampok, kaya mendadak karena dia menipu, misalnya sebelum jadi wali kota nih, ya kekayaannya tercatat hanya 10 miliar, ya. Tiba-tiba setelah jadi wali kota menjadi 100 miliar, patut dicurigai. Pasti ada penyalahgunaan. Sebab gaji wali kota berapa? Itu patut dicurigai. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya popularitas. Sekarang popularitas terkenal gampang banget lewat viral medsos, gampang loh Pak Ustadz. Ingat, Mbak ya. Allah tidak melarang populer. Populer tidak. Siapa yang tidak mengakui popularitasnya para nabi dan rasul?
Iya. Nabi Muhammad tidak punya akun. Iya benar. Enggak, tapi pengikutnya jutaan. Followersnya Iya. miliaran. Nabi Masya Muhammad Allah. tidak punya admin. Iya benar. Tapi followernya puluhan juta. Masya Allah. Sampai miliaran. Iya, Masya Allah. Apa dilarang? Tidak. Yang dilarang adalah mengejar popularitas. Populer, itu Boleh. takdirnya dia. Saya tiba-tiba populer dikenal orang. Ya, itu takdir saya. Tapi yang dilarang agama adalah mengejar popularitas. Kenapa? Karena Mengejar tuh gimana tuh, mengejar itu kan bisa jadi dia bukan mengejar ridha Allah. Pengen Kalau Anda kaya. mengejar popularitas, siap-siap Anda kecewa. Karena popularitas itu yang Anda kejar pasti ada akhirnya. Iya, setuju. Dia ngejar popularitas karena dia acting. Oke, dia masuk main sinetron. Dia diangkat, dia diambil juga oleh produser sebagai pemain sinetron karena dia masih muda, cakep, cantik. Cakep, cantik pasti ada waktunya. Iya, ada masanya ya. 17 tahun masih cantik. Tapi ketika sudah usianya 40 tahun, pasti sudah mulai dilirik. Ada pendatang baru. Pasti Anda kecewa. Ya, Tapi ketika Anda mencari ridha Allah, maka tidak ada kecewanya. Sebab dia bekerja bukan mencari popularitas, tapi menjadikan acting itu, menjadikan media sinetron itu jalurnya untuk dakwah. Amin. Iya. Jadi bukan popularitasnya yang jadi masalah, apa cara memperoleh popularitas. Ya, ada orang cari popularitas, mengejar popularitas dengan menghalalkan segala cara, menabrak etika, menabrak norma-norma sosial. Dengan cara apa? Dia bikin konten yang abnormal, yang dianggap aneh. Ya. Soalnya tiba-tiba aja ya melanggar agama. Menyimpang gitu ya Pak? Ya, menyimpang. Ya, sehingga ada pepatah Arab mengatakan kalau kau mau terkenal, kencingi sumur Samsam. Terkenal memang satu dunia, tapi ya, negatif. Iya. Fir'aun terkenal, populer sampai sekarang, tapi kan tidak bagus. Iya. Jadi Allah tidak melarang kita populer, yang Allah larang adalah Mengejar mengejar popularitas. popularitas. Mbak Nisa termasuk Mengejar. mengejar popularitas enggak nih? Kayaknya udah enggak ya. Udah enggak sekarang. Ya, ada zamannya. Ada Tapi zaman. kalau menjaga popularitas gimana Pak Nah, Ustadz? iya, kalau Ya? Menjaga Populer. popularitas maksudnya Populer. supaya Menjaga ya tetap populer. eksis. Jangan menjaga popularitas, menjaga kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Soal populer atau tidak, biarlah. Urusan Allah ya. Biar manusia yang menilainya. Ya. Kalau kita menjaga popularitas itu bisa jadi kita pencitraan. Sampai kapan kita bisa pencitraan? Iya. Tapi berbuat baiklah. Yang namanya kebaikan tidak akan pernah sirna. Iya, Bisa jadi masa ini, rezim ini kita tenggelam, tapi karena kebaikan itu ada saatnya nanti akan muncul. Iya. Ustadz, aku mau nanya Boleh nih. dong, boleh dong. Aku kan masih syuting nih, Ya. masih bekerja. Terus kalau ada acting, ini mungkin keluar dari ini ya. Kalau ada acting harus nyentuh tuh gimana Nyentuh tuh? apa Mbak? Ya, Nyentuh. maksudnya Lawan kita kan, jenis. iya kan suami istri Iya, kan kan harus namanya acting ya Mbak ya? Iya, tuh gimana tuh? Gimana tuh Pak Ustadz? Apa ada doanya gitu ya Allah, Tidak. saya lagi kerja. Kalau ya nyentuh ya sudah jelas perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Jadi gimana? Apalagi kalau kan biasa ini selebriti ketika bikin sinetron, ketika kok begitu sih? Saya juga risih nontonnya. Waktu buat kok tidak risih. Nanti setelah tayang baru dia merasa risih. Iya, ya kan? iya. Maka ada yang mengatakan ini kan tuntutan produser, ini Iya. tuntutan skenario. Itulah bedanya orang yang beriman membaca skrip dengan orang yang tidak beriman. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau orang beriman dia tahu, oh ini melanggar agama. Saya tidak bisa. Saya tidak mungkin korbankan masa depan saya yang pasti, yang abadi, yaitu akhirat, untuk popularitas saya di sinetron ini. Nah, Mbak Nisa, tadi yang udah disampaikan sama Pak Ustadz, pernah nggak dialami sama Mbak Nisa? Mencintai kepopularitasan, mencintai pekerjaan, atau mencintai Harta. Allah gitu kan, iman. Allah. Pernah nggak diuji, aduh skripnya saya nggak suka nih gitu, harus pegangan tangan nih, pernah begitu nggak? Ya alhamdulillah ya, hari ini qadarullah diketemukan sama Ustadz, jadi aku lebih harus introspeksi lagi. Harus tanya juga sama Sultan, walaupun tadi Ustadz bilang boleh izin suami, tapi suami yang bagaimana kata Ustadz gitu ya? Kalau suami ngizinin gimana Pak itu Ustadz? Ya gimana? meskipun suami izinin, kalau agama melarang tetap tidak boleh.
Contoh ya, contoh. Kan ada juga itu suami yang jual istrinya. Iya sih. Maksudnya gimana Ustaz? Banyak Dia di jual istrinya. Banyak kita lihat kasus-kasus dia menjual istri. Banyak. Banyak Berita. kejadian yang menjual istrinya. Amit-amit. Boleh. Ataupun istrinya katakan, "Bang, saya ke sana ya. Untuk apa? Ada kerjaan di sana." Padahal pekerjaannya misalnya melanggar agama, jual minuman keras. Aduh. Jadi perempuan apa sih namanya itu yang di bar-bar yang menawarkan minuman keras itu. Iya. Meskipun suaminya mengizinkan, tidak berarti otomatis halal kelakuan. Sebab apa? Dasar dari perbuatannya itu adalah melanggar syariah. Suaminya juga dosa nggak Pak Ustaz? Ya dosa. Oh. Karena mengizinkan, dia dua pelanggarannya, sesat dan menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Dia tanggung jawabnya karena dia sesat memberikan izin dan menyesatkan istrinya. Sebenarnya soal dunia itu kalau sudah berumah tangga, tanggung jawab utama mencari dunia itu suami. Ya. Maka bagi saya ya, bukanlah suami terhormat yang membuat istrinya bekerja sampai larut malam, mencari nafkah sampai larut malam. Bukanlah lelaki terhormat. Lelaki terhormat dia simpan istrinya ibarat ratu dalam istana, dilindungi, dimuliakan, seluruh keperluan untuk kebutuhan rumah tangga, nih raja yang punya urusan. Dia namanya ratu, dia diperlakukan seistimewa mungkin. Pak Ustaz, Ya. saya mau pulang aja. Soalnya istri Istrinya saya suka kerja. kerja sampai malam. Nah, itu ketika Masya Allah, ya. ketika bekerjanya melanggar syariat-syariat, maka suami ikut tanggung jawab. Itulah sebabnya Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Dan memang hanya orang beriman yang mampu melindungi keluarganya dari azab neraka. Makanya Allah tidak mengatakan dalam ya ayyuhan nas, wahai manusia. Hanya dipanggil wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri dan keluargamu dari api neraka. Saya sholat, saya berbuat baik, tapi saya biarkan keluarga saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, saya biarkan istri saya keluar cari nafkah, lalu di luar dia cari nafkah, kelihatan auratnya, di luar cari nafkah, dia kemudian dilecehkan, maka saya akan menanggung semua dosa yang dilakukan oleh istri saya sebagai kepala rumah tangga. Nauzubillah min Masya dzalik. Itulah sebabnya seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Karena langkah-langkah istri itu ditanggung oleh suami. Beda, suami tidak wajib memberi izin, minta izin kepada istrinya. Kenapa? Karena memang tanggung jawab suami lebih banyak di luar. Itulah sebabnya kenapa suami tidak harus minta izin, hanya dianjurkan memberitahu. Tidak harus minta izin. Kenapa? Karena memang fitrahnya laki-laki kau harus banyak di luar karena kau cari nafkah. Istri harus banyak di dalam ngurusin anak dan suaminya. Ya, jangan sampai suami pulang cari nafkah setengah mati seharian cari nafkah sampai di rumah malam istrinya ngorok tidur jam 11. Dosa tidak. Tapi yang membuat istri dosa ketika dia buka tutup suaminya cari makan tidak ada siap di situ. Saya setiap hari begitu Pak Ustadz. Istri saya nggak bisa masak. Sebenarnya kalau Mas Rizkinya tidak keberatan, Nggak bukanlah apa-apa. dosa, ya. Tetapi istri tidak dapat pahala. Oh iya. Iya Ya, karena menyajikan makanan itu juga pahala. Jadi jangan sampai mengejar popularitas, Ya. mengejar acting, mengejar tayang, lalu tanggung jawab sebagai istri terabaikan. Inilah yang disebut dengan cinta dunia yang berlebihan. Serem amat. Cinta ya Allah. dunia ini udah deket banget sama namanya cinta harta. Cinta harta dan cinta juga harta. popularitas. Ya. Tadi Mbak Nisa pernah sempat bilang juga, sekarang udah nggak ngejar popularitas. Berarti dulu sempet nih Mbak Nisa? Iya, otomatis lah ya, kita masih muda, ya Ya. kan? Pasti pengennya wah ngetop apa segala Iya, macam. iya, Tapi iya, sekarang udah masanya udah nggak kayak gitu lagi gitu. Iya, iya, Cuman iya. yang saya pengen tanya lagi nih Mang Ustadz, Iya. harta itu kan nggak selalu uang ya Uang, Ustadz iya. ya. Kalau kita terlalu mencintai anak gimana Ustadz? Mencintai anak itu bagian daripada perintah agama. Bagian daripada perintah agama. Kenapa Ibrahim alaihi salam diperintah menyembelih anaknya? Itu ujian bagi Ibrahim, jangan sampai cintamu kepada anakmu melebihi cintamu kepada Allah. Maka ketika Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih anaknya, ya kan dia katakan saya cinta kepadamu, tapi cintaku kepada Allah tidak boleh terkalahkan oleh cintaku kepada anak. Nah, cinta kepada anak itu bagian dari perintah agama, tapi jangan sampai karena cinta kepada anak kita menghalalkan segala cara. Contoh,
Saya mau masukkan anak saya pegawai negeri. Saya cinta supaya anak saya punya kerja. Karena cinta kepada anak saya lalu saya nyogok. Supaya Ada dia tuh, jadi Pak Ustadz. pegawai. Ini sudah salah. Banyak itu Pak Ustadz. Ya. Banyak. Ngeri ya. Nah, itu yang salah cintanya. Nah, kalau cinta kepada anak itu dengan cara apa? Didik dia dengan sebaik-baiknya. Ajari akhlak. Jadikan anak seperti yang diamanahkan Quran. Orang tua yang hebat itu meninggalkan anaknya seperti buah yang pohon yang akarnya menjulang ke bawah. Kemudian pohonnya ya kuat. Kemudian dia punya ranting dan dahan, punya buah yang baik. Artinya apa? Dia punya akar yang kuat, punya pondasi akidah yang kuat. Ya, kemudian punya pohon yang kuat, dia punya daya tahan ekonomi yang baik, dia punya fisik yang bagus, pengetahuan yang bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ, dia punya ranting dan dahan yang banyak buahnya. Artinya dia punya kecerdasan, tapi dia punya menjadi rahmatan lil alamin. Karena banyak anak cerdas, kaya, tapi dia egois, antisosial. Nah, itu bukan anak yang baik. Maka cinta kepada anak itu bukan dengan memanjakan materi, bukan dengan memberikan pekerjaan yang baik, tapi menunjukkan kepada dia, ini loh yang hak, ini yang batil, ini yang boleh kulakukan, yang tidak boleh kulakukan. Tapi bagus banget lagi ngebahas cinta harta sama juga popularitas. Mbak Nisa tiba-tiba nanya tentang anak. Karena anak, tadi kata Pak Ustadz adalah harta dunia juga. Bukan cuma uang, jadi harta perangkap setan itu dunia. Ya, jadi senjata setan menyesatkan kita itu dunia. Dunia itu perangkapnya harta tahta wanita, kata orang dulu. Iya benar. Harta tahta wanita. Ada orang digoda perempuan tahan, dia tidak tergoda. Tapi begitu dikasih harta, tergoda, hilang imannya. Ada orang digoda dengan harta, tidak tergoda, tapi hancur dia di perempuan. Ada orang tahan perempuan, tahan harta, tapi begitu dikasih cobaan kekuasaan, hilang dia punya iman. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan dunia. Masya Allah. Kalau Pak Ustadz cuma nggak kuat, godaannya satu. Nggak kuat dikasih kopi Toraja. Tapi kalau pertanyaan saya gini Mbak Nisa. Apa tuh? Popularitas pernah dirasakan Pernah. sama Mbak Nisa gitu. Pundi-pundi otomatis masuk ya Pak Ustadz ya? Pernah. Pertanyaannya, saat itu Mbak Nisa benar-benar merasa bahagia nggak sih dengan popularitas? Pundi-pundi juga mengalir terus. Bahagia nggak? Sama kayak Ustadz tadi ngomong, ada masanya Ustadz ya. Kita bahagia gitu, tapi ternyata nggak abadi, ngerti nggak sih? Ngerasain nggak? Pasti dirimu juga ngerasain lah. Kayak punya ini, punya gitu, punya. Tapi apalagi ya? Bukan ini deh gitu. Jadi kekeliruan kita menganggap popularitas itu membawa kebahagiaan, kekayaan membawa kebahagiaan. Coba lihat, saya belajar sejarah hidup orang kaya. Kan banyak itu orang-orang kaya yang sengsara dengan kekayaannya. Katanya kaya membuat kita bahagia. Belum tentu. Coba sejarah hidupnya Aristoteles Onassis. Itu mati karena sengsara dengan anaknya dua anaknya yang diharap. Anaknya satu meninggal karena kecelakaan pesawat, hobi pesawat. Satu lagi yang narkoba. Akhirnya dia merasa kekayaan ini membuat rumah tangganya berantakan. Lalu dia meninggal ketika dia tinggalkan seluruh hartanya. Dia pergi menyepi, meninggal tidak ada yang dapat. Padahal dia kaya. Popularitas. Ya, ada orang meninggal gara-gara popularitasnya. John Lennon. Itu kan karena popularitas akhirnya penggemarnya sendiri yang membunuhnya. Banyak sekali. Maka jangan mencari popularitas, tapi cari ridha Allah. Jadi pengen telepon ke rumah Mbak Nisa, suruh istri saya pulang. Jangan pulang malam-malam. Nanti saya dibilang pria nggak bertanggung jawab kalau kata Pak Ustadz. Tidak terhormat, suami tidak terhormat. Iya, Pak Ustadz, kalau ngomongin popularitas, harta, semua udah kekumpul. Ada orang yang merasa, saya udah banyak nih, hartanya melimpah, saya nggak bakal jatuh miskin dan susah. Itu dosanya apa, Pak Ustadz? Ya, itu yang disebut takabur. Dan orang takabur kalau dia sudah dinasihati tidak mau, ya itu kemudian menjadi kata bahasa Qur'annya itu orang yang melampaui batas. Fir'aun kan? Segalanya dia punya. Firaun itu cerdas. Coba lihat itu piramid. Zaman itu rasanya tidak bisa dibikin.
tinggi, mengumpulkan batu yang besar-besar. Mampu dia lakukan. Alat transportasi waktu itu perahu. Belum ada yang namanya alat teknologi canggih. Tapi mampu dia lakukan. Itu menunjukkan kecerdasannya. Kemudian dia gagah. Ya, sketsa-sketsa wajah Firaun itu menunjukkan dia, karena dia bangsawan, dia cakep. Ya, populer, bangsawan, kaya, punya kuasa, punya pasukan, luar biasa. Tapi diminta untuk beribadah, tidak mau. Malah dia deklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Dan puncak kesombongannya, dia tantang itu. Mana itu Tuhannya Musa? Mana Tuhannya Musa? Dia suruh bangun itu insinyurnya namanya Haman. Kau bikin tangga yang tinggi, saya mau panah. Dia panah. Turun itu anak panahnya, ada darahnya. Karena dia di skenario, dibodoh-bodohi sama si Haman. Ada darah. Oh, kena Tuhannya Musa. Dia sudah terlalu melampaui batas. Akhirnya apa? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan, lalu Allah sampaikan, kami pelihara, kami selamatkan tubuhmu untuk menjadi pelajaran bagi kaum yang akan datang. Apa sifatnya? Melampaui batas. Jadi dia terlalu melampaui batas. Saya sudah populer, sudah punya kaya, punya kuasa. Kau bikinlah semau-maumu. Apa? Kau bikin semua-semuanya. Dunia rasa-rasanya ini milik dia. Dan tidak ada yang berani membatasinya. Tidak ada yang mampu melawannya. Ya, Allah kasih. Setelah melampaui batas, pasti akan ada hukuman. Hukuman di dunia, pasti akan ada hukuman di akhirat. Nah, kalau ketika sudah melampaui batas, ya tunggu. Inna azabil zadid. Sungguh azabku pasti dan sangat pedih. Ya, silakan dia. Kalau amal baik di dunia itu yang akan pernah pudar ya Pak Ustadz ya. Akan terus diingat ya. Mbak Nisa ada mau tanya lagi? Jadi Ustadz, intinya adalah kita mau bekerja, ini maksudnya buat wanita ya, buat istri terutama. Jadi masa bersalah nih saya. Karena saya masih sinetron terus kan. Jadi sebenarnya bukan persoalan sinetronnya, tapi pekerja. isi sinetronnya itu. Ya, kalau misalnya judul sinetronnya Istri Soleha yang menceritakan bagaimana sih istri sebaiknya itu, yang mempertontonkan kepada ibu-ibu, oh begini loh istri, nggak ada masalah. Good idea. Nah, saya ngomong Ya, apa nggak ada masalah. Kecuali konten-kontennya itu yang nyata-nyata melanggar agama, ya sebagai orang beriman harus ditapis. Ya sudahlah, popularitas 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang kan sudah dilewatin, pernah dialami. Sekarang saatnya untuk investasi akhirat, ya. Investasi akhirat itu ya tetap kerja, tetapi kerja yang kita pilah-pilah. Oh, ini sudah tidak layak buat saya. Ini waktu gadis oke lah. Sekarang saya sudah punya anak, punya suami. Ya saya harus menjadi ibu. Harus gimana perasaan anak saya kalau lihat ibunya dengan laki-laki lain. Itu yang harus menjadi pertimbangan. Jadi bukan soal masih bekerja atau tidaknya. Soalnya sebenarnya adalah apa kerjaannya itu. Apa konten sinetron itu. Ya, kalau sinetron itu dia menjadi ibu yang menasehati anaknya, konten-kontennya adalah konten-konten dakwah, bukanlah sesuatu masalah. Itulah yang disebut berdakwah melalui sinetron. Ya. Aduh, ada sinetron baru mau masuk nih. Dicek dulu nih skenario-nya. Istri Solehah judulnya. Amin. Aduh, amin. Mudah-mudahan pokoknya Mbak Nisa, Mas Sultan, keluarga, anak-anak sehat semua ya. Sama-sama panjang ya. umur, Amin. bahagia. Sekali lagi, nggak boleh mengejar popularitas. Terkenal boleh, tapi biar orang yang ngasih predikat kita, ini orang terkenal, tapi jangan kita yang ngejar ya. Emang nggak gampang Mbak Nisa, emang kerjaan kita ya begitu ya, tapi Tapi mesti balance ya, yang penting ada iman mudah-mudahan tadi iman itu. kita bisa diuji dan dibalas sama yang lebih Baik. berkah sama Allah. Itu yang Pak Ustadz, berkah. ilmu apa yang bisa kita petik hari ini? Ya. Salah satu doa yang paling populer selalu kita panjatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sangat cantik urutannya. Dunia dulu lalu ke akhirat. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai akhirat tanpa hidup di dunia dulu. Maka Allah tidaklah melarang kita mengejar dunia. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai dunia. Salah satu faktor dunia ini adalah popularitas. Apa Allah melarang kita populer? Tidak. Yang baik adalah gunakan popularitasmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah takdirkan muka cakep, wajah yang cantik, kemudian tutur kata yang baik, suara yang bagus, lalu dia menjadi populer.
Dia menjadi penyanyi yang suaranya baik, akhirnya banyak pengikutnya. Akun-akun medsosnya sampai puluhan juta. Keliru Anda ketika Anda tidak menggunakan popularitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan akun IG misal, dia punya follower 5 juta. Dia membuat konten yang selalu mengajak kepada beriman kepada Allah. Maka ketika Anda sudah di alam kubur, ketika Anda sudah tidak populer pada zamannya nanti, usia senja, tidak populer, tapi apa yang Anda ajarkan di akun-akun Instagram Anda, medsos Anda, ketika populer, tetap diamalkan dan dilakukan oleh orang, maka itu yang disebut amal jariah. Ingat, ada orang populer, tapi populernya dalam kemaksiatan. Maka selama dia maksiat itu dicontoh orang, maka dia pun akan mendapat kiriman-kiriman dosa, meskipun pada saatnya dia sudah tidak populer. Pada saat dia menjadi populer, dia mengajarkan pakaian-pakaian yang melanggar agama, lalu banyak remaja mengikuti pakaian itu, maka selamat model-model pakaian itu yang dia populerkan dipakai orang, maka yang mempopulerkannya akan mendapatkan dosa-dosa yang mengalir terus. Saudaraku, Allah tidaklah melarang kita untuk mencintai dunia. Yang Allah larang hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Mana indikator cinta dunia? Adalah menghalalkan segala cara agar mendapatkan dunia. Allah tidak melarang kita populer. Yang Allah larang adalah mengejar popularitas, lalu menghalalkan segala cara. Semoga tayangan ini hadir untuk mengajak kita cinta dunia yang berimbang. Cintai dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Insya Allah berimbang dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Inilah tujuannya kita ngopi di tempat ini. Ngobrol perihal iman. Saya Dasat Latif, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.